Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan mewawancarai Bapak Agus tentang bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi TikTok pada anak usia dini. Baik Pak, pertanyaan pertama yaitu bagaimana menurut Bapak pengaruh positif dan negatif penggunaan aplikasi TikTok untuk anak usia dini? Oke Pak. Pengaruh positif pasti ada dan pengaruh negatifnya pasti ada, karena aplikasi TikTok ini bagaimanapun juga adalah diluncurkan dalam rangka untuk mungkin tujuannya utama bukan edukasi ya, karena memang pada prinsipnya segala sesuatu yang ada di aplikasi itu tentunya mungkin kalau memang kita berpandangan secara positif adalah bersifat edukasi. Edukasi di sini yang saya maksudkan adalah sesuatu yang baik kita ambil, yang jelek kita buang gitu. Jadi kalau positifnya, kalau untuk anak usia dini itu adalah memperkenalkan anak terutama pada aplikasi-aplikasi ataupun teknologi yang sifatnya modern yang sebelum zaman saya dulu belum ada gitu, tentunya gitu. Itu positifnya. Dan juga tentunya di dalam isi daripada TikTok itu sendiri pun juga tentunya ada yang negatif, ada yang positif, ada yang negatif ya. Positifnya tentunya banyak juga yang diluncurkan, ada yang mengupload terkait dengan pengetahuan ataupun wawasan ataupun keadaan informasi yang terkait dengan penggunaan suatu mesin atau suatu bagian dari penggunaan sesuatu yang sifatnya bisa menumbuh kembangkan terkait dengan kehidupan ini gitu tentunya. Dan kemudian efek negatifnya adalah membuat kecanduan terhadap anak itu, karena bagaimanapun juga ini kan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru, apalagi bagi anak usia dini itu tentunya sesuatu yang baru tuh pengen sekali, dia tidak ingin lepas daripada TikTok itu, aplikasi TikTok itu, dan pengen sekali terlalu terus menerus untuk melihat. Dan juga ini memberikan efek negatifnya adalah salah satunya adalah yang satu tadi, pertama adalah kecanduan, berikutnya lagi adalah efek radiasi dari HP, karena memang untuk anak-anak usia dini ini pun juga pasti tidak akan berpikir sejauh ini, karena bahwa memanfaatkan atau penggunaan TikTok atau aplikasi ini adalah tentunya memberikan efek yang kurang baik bagi kesehatan. Dan kalau tidak dibatasi, itu tentunya akan membuat generasi kita tentunya menjadi generasi yang mungkin rentan dengan penyakit ataupun dengan sifat yang sifatnya mental sindrom lah gitu istilahnya gitu. Kemudian apalagi? Negatifnya dulu. Negatifnya tentunya kita harus selalu mengawasi. Negatifnya. Kalau negatifnya tadi yang pertama adalah membuat kita kecanduan, berikutnya bisa radiasi, dan berikutnya lagi adalah Kesehatan ada nggak Pak? ada ya, kesehatan. Efek dari kesehatan itu pasti jelas ada, karena efek dari radiasi tentunya ke kesehatan tubuh gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mereka jadi antisosial, jadi seperti itu, karena memang dia dengan kesendiriannya sendiri pun juga sudah asik, artinya dia tidak perlu bersosialisasi kemana-mana gitu. Dan ini yang membuat berbahaya bagi anak-anak usia dini apalagi ya gitu. Oke Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara membatasi penggunaan aplikasi TikTok ini, dan bagaimana menurut Bapak fitur pembatasan usia di aplikasi TikTok gitu. Yang pertama tuh yang menurut Bapak gimana cara ininya membatasi, kedua gimana menurut Bapak fiturnya gitu. Oke Pak, terima kasih. Cara pembatasan penggunaan aplikasi TikTok ini terutama untuk anak-anak usia dini adalah, yang pertama adalah dalam satu hari itu tidak boleh kita batasi untuk
penggunaannya paling lama adalah 2 jam gitu kalau menurut pendapat saya ya gitu lah. Ini untuk usia dini. Dan jam-jam tertentu adalah jam-jam yang jangan jam-jam yang efektif untuk belajar atau efektif untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi, bermain segala macam itu. Tadi yang paling pas adalah waktu-waktu yang mungkin menjelang tidur saja begitulah. 2 jam sebelum menjelang tidur itu kita bisa berikan kepada anak-anak usia dini untuk menggunakan aplikasi seperti ini. Dan yang berikutnya lagi adalah bahwa di fitur itu juga kita pun juga kan bisa ya dengan pakai teknologi ataupun dengan pakai aplikasi lain juga untuk bisa menghilangkan atau fitur-fitur yang sifatnya merusak gitu, sifatnya merusak ya, mungkin konten-konten yang agak dewasa ataupun bersifat pornografi maupun porno aksi ya, itu memang harus dibatasi, harus betul dibatasi, yaitu dengan cara kita bikin aplikasi atau membuat atau mungkin kita mengupload atau mendownload aplikasi yang bisa membatasi hal-hal seperti ini gitu. Baik Pak, yang terakhir, pertanyaan terakhir, kesimpulan dan saran menurut Bapak, apakah aplikasi ini nggak apa-apa untuk dikasih untuk anak-anak atau menurut Bapak gimana gitu kesimpulan dan sarannya? Saran saya tetap boleh saja digunakan tapi dengan pembatasan, itu yang pertama. Jadi tidak serta-merta kita bebaskan gitu. Kemudian yang berikutnya lagi, sarannya? Saran saya adalah bahwa orang tua mempunyai peran penting untuk mengawasi anak-anaknya dan selalu mengontrol bahwa kita tidak bisa lepas begitu saja untuk menggunakan anak-anak untuk bebas menggunakan aplikasi ini, karena terlepas dari kita sudah memberikan pembatasan dengan dengan aplikasi juga bahwa kita perlu batasi yang pornografi maupun pornografi, tapi kita tetap harus selalu kontrol untuk anak-anak kita di usia dini. Semoga bisa memberikan manfaat. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke teman-teman, itulah hasil dari wawancara kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.